Mohon mohon izin Bu sebentar untuk sebelum masuk ke coaching agenda 1 2 3 ini untuk memperjelas lagi terkait tugas-tugasnya Bu. Yang pertama di BLC itu kan ada di poin hari ke-10 agenda ketiga ada tugas LK4 Bu. Kira-kira hanya itu ya. Facebook saya nggak punya Facebook. Facebook saya sudah expired lama. Terkait penugasan itu, ya. Baik, Gimana? Terima Apakah kasih banyak Bu Ida. iya Ini Pak? satu kelegaan bagi kami. ya. Terima kasih Bu. Dari Tadi pada merengut, sekarang udah pada senyum lagi ada nih. senyum semua. Coba Ya Bu. bukti ini ya. Kemarin sudah seperti itu soalnya Bu, kita kaget. Oh iya iya nggak apa-apa. Untuk kelompok sebelumnya jenengan juga tadi sudah tanya, Bu gimana kalau nanti kami menyelesaikan tugasnya terlambat gitu. Saya sebetulnya tidak dalam posisi merubah sistem ya, karena memang aturannya begitu. Tetapi saya tahu bahwa teman-teman pelaksanaan sinkronusnya ini mepet gitu, mepet sehingga masih kurang waktu. Apalagi kelompok sebelum teman-teman angkatan 4 angkatan 3 itu kan banyak penghulu. Jadi penghulu pada hari Jumat itu biasanya padat sekali. Saya paham, maka saya bilang kerjakan, kumpulkan kalau bisa malam ini, alhamdulillah. Kalau tidak bisa malam ini berarti tercatatnya terlambat. Ada konsekuensi tidak? Ya, kalau saya tidak bisa memberikan konsekuensi apa-apa, saya paham, tetapi bahwa target kita analisanya harus bagus karena ini kan pertemuan berikutnya masih Senin. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau teman-teman diberikan kelonggaran waktu untuk bisa mematangkan analisis. Jadi begitu ya. Kemudian udah siap ya, tinggal Mbak Widya. Mungkin Mbak Widya juga sambil mengerjakan tugasnya yang lain, tidak mungkin untuk on cam, nggak masalah. Bisa kita mulai ya untuk sesi coachingnya. Ya Bu. Oke, saya Bisa share. Ibu. Iya, wah suaranya bahagia sekali ini teman-teman ini ya. Sangat bahagia Bu. Mbak Sita senyumnya lebar loh ya. 1 2 3 5 9 kan Bu? 12359 WIB. Oke, siap. Oke, ini coaching agenda 1 2 3. Jadi teman-teman kan mengikuti Latsar ini prosesnya panjang ya. Dari MOOC, kemudian check-in tanggal berapa itu? Pembukaan tanggal 14 ya, 14 Juli ya. Kemudian agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ini maksudnya apa sih gitu. Mungkin masih ada yang penasaran atau mungkin tidak penasaran, ya masalah. Untuk yang tidak penasaran, maaf saya paksa untuk mendengar ini. Jadi ya ini gojekan aja ya teman-teman. Tetapi ini penting agar kita tahu logika apa ya, berpikirnya apa ya. Garis garis timeline ini memang disusun untuk sebuah tujuan. Jadi tidak asal, wah biar keren ada agenda 1, agenda 2, agenda 3 enggak. Memang ini ada tujuan-tujuannya dan arahan untuk pengembangan SDM-nya memang mengerucut untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Nah, ini mulai kita ya. Pelatihan dasar CPNS ini ya, terutama untuk golongan 3, teman-teman semuanya, ini kan kita memiliki yang namanya kurikulum. Kurikulum ini paketan dari Lembaga Administrasi Negara. Di Latsar ini ada 2 kurikulum dengan 2 penyelenggara. Kurikulum pembentukan karakter, kemudian kurikulum penguatan KTBT, kompetensi teknis bidang tugas. Nah, pembentukan karakter ini yang melayani pembelajaran adalah Balai Diklat Keagamaan Semarang, saya dan rekan-rekan saya semuanya. Kemudian untuk kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini akan diselenggarakan di tempat tugas teman-teman. Jadi misalnya calon dosen nanti akan ada sesi-sesi penguatan substantif, pelatihan calon dosen, penguatan dan pembinaan begitu. Teman-teman yang calon penghulu juga akan ada sesi khusus dari seksi Bimas Islam gitu ya di Kan Kemenak. Teman-teman penyuluh juga ada nanti dari penyelenggara gitu ya mungkin atau
Kalau teman-teman yang agama Hindu, agama Kristen, itu mungkin akan dikelola oleh Kanwil dari Pembimas. Nah, saya pernah tuh diundang di Bimas Katolik gitu ya untuk penguatan kompetensi substantifnya. Nah, kemudian di sini yang menjadi poin ya, poin dari tugas kami di BDK Semarang, kurikulum pembentukan karakter. Ada 4 agenda ya, 4 agenda ini. Tetapi sebetulnya dari sikap perilaku bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian analisis isu kontemporer ini kan sikap perilaku bela negara tercermin dalam 2 hal ya. Kita siap siaga bela negara sama kita bisa menganalisis isu-isu kontemporer. Kemudian nilai-nilai dasar PNS, core values, ASN berakhlak. Kemudian yang ini adalah agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Teman-teman setelah itu akan masuk ke habituasi dan aktualisasi. Ini masih dalam rangka pembentukan karakter. Selain itu, masih ada materi-materi yang sifatnya orientasi. Teman-teman bertemu, Zoom bersama misalnya kepala Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM gitu ya, Prof. Ramdhani itu kemarin toh. Kemudian ketemu Kepala Balai. Teman-teman belajar dinamika kelompok bersama Bu Budi Lestari di awal pertama. Itu termasuk materi-materi orientasi. Overview bersama Ibu Kasubagti UKAMI. Itu pembentukan karakter. Pembentukan karakter ini, teman-teman, adalah nanti ya, akan berujung kepada peningkatan kompetensi. Kompetensi itu nanti dilihat teman-teman menunjukkan sikap perilaku bela negara, kepedulian kita terhadap bangsa gitu ya. Kita tahu bahwa pengabdian PNS itu tidak akan pernah berhenti. Nah, kita adalah bagian dari aparatur. Negara itu mengangkat kita, menggaji kita, memberikan banyak fasilitas itu tentu dengan tujuan. Jangan sampai kita abai terhadap kebutuhan-kebutuhan negara ini. Kemudian teman-teman juga akan kompetensinya akan tampak saat bisa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Nah, ini nanti akan dilihat pada saat proses habituasi. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS. Sehingga teman-teman nanti sebagai meskipun baru CPNS, tetapi sudah paham. Saya ini loh gitu. Saya bekerja sebagai PNS, maka saya mau tahu peran saya. Selain itu, dari kurikulum penguatan KTBT, kompetensi teknis bidang tugas bisa menunjukkan sebagai penghulu yang handal bisa menunjukkan kompetensi teknisnya. Sebagai guru bisa menunjukkan penguasaan digital, kemudian pemahaman tentang psikologi pembelajaran, pemahaman hal-hal lainnya. Menunjukkan kompetensi misalnya public speaking untuk teman-teman penyuluh gitu ya. Misalnya menunjukkan kompetensi teknis meneliti gitu untuk dosen-dosen dan sebagainya. Itu kompetensi yang ingin dibangun. Kemudian fungsi ASN kita sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di pasal 10(3) ini ya teman-teman. Dimanapun ASN itu berada, entah itu dia P3K ataupun PNS, fungsinya itu sebagai 1, pelaksana kebijakan publik, 2, pelayan publik ya, kita sebetulnya adalah pelayan-pelayan yang digaji negara. Kemudian yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Awas, jangan sampai sebar hoax, jangan sampai sebar hate speech, jangan sampai memecah belah dengan asal-asalan sharing informasi yang eh, bisa memicu perselisihan begitu ya. Nah, sasarannya selepas mengikuti pelatihan dasar ini ya, teman-teman diharapkan menjadi PNS profesional sesuai bidang tugasnya tentu. Jangan semuanya pinter IT karena tidak semua prakom. Karena mungkin di sini ada yang prahum, Pranata Humas sesuai bidang tugasnya, yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. Landasannya adalah core values ASN. Jadi jelas di sini sasarannya bukan kemana-mana, menjadi PNS profesional. Makanya sejak tadi, mungkin sejak kemarin Pak Falah juga bertanya, PNS
atau ASN profesional itu seperti apa menurut Anda? Gitu ya. Selalu uplek-uplek ke situ. Tadi saya juga bertanya, ASN profesional Gen Z seperti apa? Itu pandangan teman-teman. Jadi itulah yang nanti kita refleksikan, kita gambarkan diri kita akan menjadi seperti apa. Nah, desain pembelajaran dalam Latsar ini disusun secara terintegrasi antara agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1, 2, dan 3 ini disatukan dalam sebuah proses habituasi. Proses habituasi ini memakan waktu cukup lama. Nanti kita akan ketahui proses-proses habituasi seperti apa, gitu ya. Oke, untuk agenda 1 nih. Saya ingin teman-teman fokus. Nah, ini tujuan pembelajarannya mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jenengan semuanya sehat jasmani rohani untuk menghadapi isu kontemporer, menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional. Sehat jasmani rohani, sehat mental gitu ya harapannya. Jadi ASN tuh harus sehat. Nah, amanat pembelajaran agenda 1, ini yang di kuning-kuning ini ya. Seluruh mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Agenda 1 itu kemarin mungkin teman-teman bersama siapa ya? Bu Rizka atau Pak Maliki atau Pak Mustafirin? Pak Mustafirin, Pak Bu. Mustafirin, Pak. Oh, Pak Mustafirin. Banyak nyanyi ya kemarin ya. Agenda 1 ini terintegrasi. Maksudnya nanti teman-teman akan ada sesi klasikal. Pengajarnya bisa jadi BDK, tetapi sesi klasikal nanti kita akan bertemu dengan teman kita yang sama-sama aparatur, tetapi bukan sipil ya, aparatur non sipil bersama teman-teman kalau nggak dari TNI Polri, karena kami di BDK lumayan cukup dekat dengan Kodam gitu. Kami juga cukup dekat dengan teman-teman di kepolisian karena memang bela negara ini selalu menjadi agenda wajib bagi pengembangan kompetensi aparatur ya. Eh, terus kemudian amanat pembelajaran ini tekanannya di agenda 1 adalah kemampuan praktik ya. Maka teman-teman di agenda 1 diminta untuk menganalisis isu kontemporer menggunakan berbagai alat analisis. Terus di dalam analisis isu kontemporer itu teman-teman di sini adalah melalui 4 tahapan. Jangan sampai kita baru tahu isunya, identifikasi, jumping ke alternatif penyelesaian, jangan. Tetapi ada proses memilah isu, menapis isu, mendalami isu. Baru setelah itu kita setelah tahu akar-akarnya, baru mengusulkan alternatif penyelesaian. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran di agenda 1. Di agenda 2, amanat pembelajaran ini adalah, ya toh, kan banyak ini, core values ASN berakhlak. Banyak sekali, modulnya banyak sekali. Nah, tekanannya adalah pada kemampuan untuk memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Diajak untuk memberikan makna. Jadi jangan hanya teori. Ini maknanya apa? Harmonis ini maknanya integritas ini apa gitu ya. Kemudian bagaimana cara mempraktikannya? Bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai dasar ini? Nah, di sini teman-teman ada modul-modul banyak sekali ini ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, konsepnya bagaimana? Bagaimana panduan perilakunya? Sudah ada di modul itu. Kemudian studi-studi kasusnya, kalau ada pelanggaran dan lain-lain, ada penyimpangan dan sebagainya, ada di modul itu. Ini titik tekannya adalah kepada pengalaman memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai ini, 7 nilai ini ya. Itu dari pembelajaran agenda 2. Kita lanjut di pembelajaran agenda 3. Amanatnya adalah pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Ya, teman-teman sudah tahu cara menganalisis, sudah paham praktik sikap perilaku bela negara, kemudian mengerti makna dan cara internalisasi nilai dasar ASN. Kemudian teman-teman melihat ada persoalan di tempat kerjanya. Kita bisa berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN ini. Nah,
Ada modul-modul manajemen ASN dan smart ASN seperti yang sudah disampaikan Pak Fala di sinkronus pertama ya. Untuk itu kita bisa masuk di agenda 4. Agenda 4 itu tentang apa sih? Nah, ini. Agenda 4 itu adalah sebetulnya adalah ruhnya dari proses pembelajaran di Latsar ya, teman-teman ya. Pembelajaran di Latsar itu akan hanya berhenti di tataran teori saja jika tidak ada agenda 4. Sebab agenda 4 ini diberikan untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan 3. Di mana? Di tempat kerja. Agenda 2 internalisasi nilai ASN, dan agenda 3 smart governance di tempat kerja melalui pembiasaan diri. Kita tahu habituasi ya, habituasi, proses-proses pembiasaan diri. Tidak selalu langsung berhasil. Mungkin awal-awal akan terasa berat, lama-lama terbiasa, dan akhirnya betul-betul menyatu dalam diri kita ya. Mm-mm. Mata pelatihan untuk pembelajaran agenda habituasi adalah aktualisasi. Aktualisasi adalah sebagian kecil dari habituasi. Tahap kegiatan pembelajarannya ada 8. Kenapa 8? Banyak sekali, Bu. Iya, kita di agenda habituasi teman-teman ada sekitar 50 hari ya. Saya ulang, saya tidak salah sebut, 50 hari. Nah, 50 hari kita di agenda aktualisasi sampai nanti hari ke-64. Besok Senin, pada coaching RA pertama, kita akan membahas tentang konsepsi aktualisasi dan penjelasan aktualisasi. Jadi besok Senin barulah kita akan sampaikan. Aktualisasi itu makhluk apa sih gitu ya. Terus tahapan-tahapan aktualisasinya gimana, penjelasan aktualisasinya seperti apa, itu besok Senin. Kemudian setelah itu teman-teman akan masuk tahap asinkronus selama beberapa hari. Hari ke ini kan 1, 2 ini hari ke-12. Rancangan dan pembimbingan aktualisasi ini dari hari ke-13, 14, 15, hari ke-16 nanti ada sinkronus, tetapi ada tagihan asinkronus juga. Hari ke-17 juga ada tugas, 18, 19 nanti ada Zoom lagi, 20 ada tugas lagi, 21 nanti hari ke-21 kita evaluasi seminar ya, seminar rancangan aktualisasi. Karena apa yang teman rancang di poin ketiga, ini akan diuji oleh penguji, oleh mentor, oleh coach, ya, begitu. Apakah rancangan teman-teman ini masuk akal? Nah, satu. Yang kedua, apakah rancangan teman-teman ini menyumbang untuk visi misi organisasi? Apakah rancangan teman-teman ini mencerminkan core values berakhlak? Nah, gitu. Akan dicek nanti di poin keempat. Setelah itu jenengan lulus misalnya, sudah lolos, sudah revisi, penyesuaian dan sebagainya, teman-teman akan dibekali ya, proses habituasi selama 30 hari akan ada pembekalan habituasi. Kemudian setelah ada pembekalan, teman-teman semuanya aktualisasi di tempat kerja selama 30 hari kerja. Ingat, tidak selama-lamanya ya, aktualisasinya cuma 30 hari kerja. Itu artinya 5 kegiatan yang teman-teman buat, itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Jadi cari kegiatan yang spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound gitu ya. Nah, aktualisasi ini selama 30 hari itu sudah mencakup dari proses awal, dialog-dialog perencanaan, persiapan sampai kebutuhan evaluasi, kemudian teman-teman menyusun laporan, teman-teman membuat rancangan presentasi, membuat PPT dan sebagainya itu 30 hari. Setelah itu persiapan evaluasi aktualisasi nanti di hari ke-62 kita akan Zoom lagi selama 6 JP di hari ke-62 sembari teman-teman siap-siap, packing-packing, nyiapin tas. Karena nanti hari ke-63 teman-teman diundang ke BDK Semarang. Akan ada agenda 1, bela negara,
Kemudian hari ke-63 ya tadi. 64 ini evaluasi aktualisasi. Seminar untuk mempresentasikan ini loh kegiatan saya gitu ya. Ini loh sumbangsih saya. Ini loh kegiatan kecil saya tetapi dia berdampak. Jadi di hari ke-64 adalah evaluasi aktualisasi dan hari ke-65 adalah penutupan. Selesai. 65 hari pelatihan dasar. Nah, tiga hal yang dilatihkan dalam agenda habituasi ya. Ini untuk pondasi pemahaman para pihak, siapa saja, yakni yang pertama pasti peserta. Jenengan semuanya, 11 anggota kelompok 4. Kemudian coachnya saya, mentornya adalah atasan langsung, Mas dan Mbak di tempat kerja, dan juga nantinya adalah penguji yang hadir pada saat seminar rancangan, dan juga penguji yang hadir pada saat seminar laporan. Nah, tiga hal yang dilatihkan itu yang pertama adalah kemampuan untuk menemukan dan mengenali isu atau masalah. Di sini dibutuhkan kemampuan berpikir kritis yang merupakan perpaduan antara agenda 3 dan agenda 1. Kemampuan berpikir kritis ya. Kritis bisa mengenali, bisa menemukan isu, bisa mengenali masalah, bisa mengenali isu. Nah, dibutuhkan kritisisme diolah, kemudian apakah ini masalah, apakah ini penting, kemudian apa akar masalahnya, gali lagi akar mengapa ada ini, mengapa terbit itu, mengapa muncul ini, sampai ke akar-akarnya, nah gitu ya. Artinya teman-teman tidak mudah terus langsung mengambil kesimpulan akar masalahnya A, padahal A itu masih bisa digali, gali terus sampai ke akar-akarnya. Itu adalah kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, dilatihkan kemampuan menemukan gagasan solutif. Nah, kemampuan berpikir yang kreatif. Bu, kalau mau menyelesaikan masalah ini, saya punya 3 ide. Nah, itu ya. Menemukan gagasan solutif yang kreatif. Tentu kreatif ini ya perpaduan ya antara kreativitas, inovasi, kita melihat di tempat lain ya, ada amati, tiru, modifikasi dan sebagainya itu disatukan. Skill berpikir dan skill mencipta teman-teman betul-betul dibutuhkan untuk menemukan gagasan solutif, yang mana ini merupakan agenda 3. Bu, saya menemukan gagasan solutif ini melalui Smart ASN nih. Saya mau melakukan bla 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 bla. Nah, bisa. Melalui literasi digital, Bu, saya akan melakukan ini. Nah, itu kan bagian dari menemukan gagasan solutif di agenda 3. Dua hal ini kita sebut sebagai kendaraan. Nah, kendaraan ya. Sementara satu hal lagi yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, membangun habit dan karakter, yang mana merupakan amanat agenda 2, ini adalah tujuan. Tujuan dari habituasi yaitu PNS berkarakter core values itu ya, nilai-nilai dasar ASN itu. Tujuannya di situ. Oke, kendaraan. Nah, dengan analogi kendaraan saya ajak teman-teman untuk melihat bahwa kita pasti ingin kendaraan yang bagus, yang prima, yang keren gitu ya. Nah, ibarat motor mungkin teman-teman oh kalau disuruh memilih gitu ya, kalau ditawarkan kepada Anda suruh memilih misalnya motor Scoopy atau Vario atau Mio atau apa lagi ya sekarang merek-merek motor ya. Apa teman-teman? Motor yang bagus apa? Vespa Kasih. Matic, Bu. Gimana Pak Yogi? Vespa Matic. Vespa Matic. Mahal itu ya. Ya, Vespa Matic. Nah, antara Vespa Matic sama Honda Beat. Pilih mana? Honda Beat atau Vario? Pilih mana? Vario 160. Kalau untuk nanjak-nanjak pasti pilih Vario gitu ya. Kalau bawa belanjaan banyak. Tetapi mungkin kalau yang untuk gesit-gesitnya pilih Honda Beat. Sesuaikan kendaraan ini ya dengan diri kita. Kemudian kita pengen mobil misalnya. Teman-teman, aduh pengen mobil. Mobil apa
apa ya yang bagus ya? Mercedes-Benz harganya 1 miliar. Tapi teman-teman ternyata cek dulu kemampuannya. Jangan-jangan duitnya cuma 150 juta, hanya bisa beli Daihatsu Ayla. Nah, gitu ya. Jadi angan-angan kita itu tidak cukup. Kita harus perhatikan juga kemampuan. Kendaraan ya, kita dapat isu di tempat kerja kita. Oh, isunya besar, Bu. Ini harus ada CCTV di pojok sini untuk pengawasan, disiplin pegawai. Mereka biar diawasi, nggak keluar pada jam kerja, harus ada CCTV. Pertanyaannya siapa yang beli kalau belum ada? Iya kan? Tentu itu di luar kemampuan kita. Oh, harus ada ini Bu, perubahan sistem yang secara keseluruhan, secara global, from A to Z, dari A sampai Z. Kemudian di sini ada perangkat elektronik ditanamkan, kemudian di sini nanti untuk apa tuh namanya presensi kehadiran pakai biometrik, kemudian nanti kepala madrasah kami membentuk tim satgas kedisiplinan yang mereka itu semuanya nanti mengecek kehadiran setiap pegawai agar tidak ada lagi manipulasi-manipulasi kehadiran. Apakah ini masuk akal? Itu yang ditanya. Kendaraannya ini harus logis itu ya, teman-teman, harus masuk akal. Kemampuan kita seberapa gitu. Kemudian yang misalnya tadi pengennya Mercedes-Benz yang seri terbaru tapi uangnya hanya 200 juta atau pengen mobil besar Pajero yang tidak terlalu mahal, tetapi ternyata rumahnya di gang sempit, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, mobilnya harus parkir di tetangganya. Itu tentu tidak ideal. Ini yang mau saya gambarkan. Jadi, menemukan isu masalah dan menemukan gagasan solutif itu harus logis, ya. Biar besok teman-teman ketika seminar tidak dimentahkan oleh penguji. Kok ngambil solusinya ini sih, ini kan terlalu besar gitu ya. Ini terlalu mewah. Ini solusi Anda itu terlalu mengawang-awang gitu. Mungkin kalau yang tidak menyadari gitu ya, solusinya terlalu ideal, terlalu tinggi, terlalu wah, tapi tidak down to earth. Tidak sesuai dengan realita yang dihadapi di lapangan. Maka saya ingin teman-teman mengingat proses menemukan mengenali isu masalah dan menemukan gagasan solutif itu harus realistis, harus logis ya, harus sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, time bound-nya adalah proses aktualisasi hanya 30 hari, maka time bound untuk penyelesaian ide-ide teman ini hanya sekitar 2 minggu. Apa sih yang bisa kita lakukan selama 2 minggu gitu ya? Kalau minggu awal dianggap koordinasi dan persiapan, 2 minggu inilah yang inti. Kemudian minggu akhir adalah membuat laporan dan membuat presentasi. Nah, tujuan ini jangan sampai lupa mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Jadi setelah ini tolong ya teman-teman yang tidak terbiasa melihat gadget, tidak terbiasa melihat laptop, itu modul-modul itu sari-sarinya itu disimpan atau di print, dibawa, kita maknai, ini mana yang bisa aku pakai ya. Ini bisa aku implementasikan ya, ya gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah agar teman-teman itu membangun habit. Nah, jangkarnya di karakter core values ASN berakhlak. Sehingga nanti teman-teman di sini memang betul-betul dibentuk sebagai pribadi ASN yang profesional ya harapannya miniatur dari pelatihan kepemimpinan, tetapi ini bukan. Saya paham karena ini semuanya ini adalah calon pemimpin. Saya tidak tahu ya kalau kita bertemu 10 tahun lagi teman-teman akan seperti apa. Ya, mungkin yang Mas Riko sudah naik tingkat menjadi penyelenggara gitu ya, Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Iya, Kendal ya, Mas ya. Kemudian misalnya apa Bapak penghulu kita itu sudah jadi kepalakan Kemenak. Tidak memungkiri ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Teman saya Latsar itu, kalau saya dulu tuh di Klat Prajab, teman saya di Klat Prajab itu ada yang sudah menjadi deputi apa gitu deh, Kementerian Pendidikan Olahraga. Jadi memang teman-teman ini
memiliki peluang gitu ya untuk mengembangkan diri. Sehingga ketika latsar ini kita ikuti dengan betul-betul serius, nah semoga harapannya nanti akan lahir calon-calon pemimpin yang berkualitas. Ini aktualisasi dan habituasi. Aktualisasi ini adalah proses ya untuk menjadikan substansi mata pelatihan itu menjadi aktual, menjadi nyata, menjadi ada. Yang awalnya teori bisa menjadi praktek. Yang awalnya konsep bisa menjadi konstruk utuh. Yang awalnya gagasan bisa menjadi realita. Ini aktualisasi. Sedangkan habituasi adalah proses pembiasaan ya dari hari ke hari gitu ya, proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai tertentu itu sehingga terbentuklah karakter diri ideal. Nah, gitu ya, melalui intervensi tertentu di tempat kerjanya. Ini teman-teman kan terarah ini, terstruktur ini untuk membiasakan diri karena ada kewajiban untuk habituasi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka ya, diintervensi ya teman-teman ada pembiasaan diri. Sebetulnya ya, ini kalau kita melihat ya karakter PNS yang profesional ini ya, kita kan kadang melihat seseorang itu seperti ini ya, seperti gunung es. Kalau kita mengenal awal, dia tuh seperti mengenal permukaannya ya. Mungkin indah, mungkin apa ya, putih gitu ya. Kalau iceberg itu kan atasnya putih ya. Tetapi sesungguhnya yang tersimpan di kedalaman itu akan berbeda. Mungkin di dalamnya biru tua, besar, runcing, kokoh, kita tidak pernah tahu bahwa memang gitu karakter ASN nih kita bentuk betul-betul konsep diri, personal karakternya, baik fisik maupun psikisnya, motifnya itu berlandaskan nilai-nilai dasar ASN ini. Ya, bahwa aktualisasi yang secara ekstrinsik itu adalah intervensi dari habituasi yang ada di kedalaman, yang tersembunyi, yang intrinsik ini. Kemudian proses habituasi ini, ya ini proses yang panjang, tadi yang saya maksud. Teman-teman ini kan dalam masa percobaan. 1 tahun setelah pengangkatan ya, nanti setelah ada laser kan teman-teman nggak langsung diangkat jadi PNS loh. Masih ada masa-masa prajabatan, masa-masa percobaan CPNS. Nanti ini akan berakhir dan ada namanya masa-masa pengabdian PNS. Nah, masa percobaan CPNS ini teman-teman sebagian mengikuti pelatihan dasar ya. Pelatihan dasar ini membuat rancangan, membuat laporan aktualisasi melalui proses habituasi dari hari ke-12 besok Senin sampai hari ke-63 karena 64 melaporkan dan 65 nanti penutupan latsar. Ini proses habituasi yang 50 hari ini fungsinya hanya sebagai latihan ya teman-teman. Latihan. 30 hari intervensi aktualisasi ini latihan. Setelah latsar usai, teman-teman lulus, coba sertifikat, kemudian cek kesehatan dan lain-lain. Harapan kami proses habituasi ini berlanjut. Nah, berlanjut dari yang awalnya hanya berorientasi pada seminar rancangan, seminar laporan, ini berlanjut kepada ranah-ranah membentuk profesionalisme ASN. Kita bagaimana caranya agar bekerja dengan profesional, berlandaskan nilai ini ya, nilai core values-nya. Ini berlanjut di habituasi level di atasnya. Setelah masa percobaan CPNS ini selesai, teman-teman menjadi PNS, ini masa pengabdiannya panjang atau pendek, nggak tahu, tergantung rezeki kita. Semoga teman-teman semuanya berumur panjang, berkarir bagus, begitu ya. Sehingga masa pengabdiannya ini juga panjang. Kalau ini panjang, ini pendek, ini hanya sekedar ilustrasi ya. Ini tidak mewakili. Masa pengabdian ini habituasi yang awalnya latihan, kemudian naik tingkat ketika masih jadi CPNS. Ketika jadi PNS, tolong jangan lupa.
terus lakukan ya. Habituasinya terus dilakukan. Agar yang awalnya hanya orientasinya rancangan, laporan, kemudian teman-teman di sini memang mengarahkan untuk penegrian ini menjadi karakter. Habituasi ini nanti mengarah menjadi karakter kita. Karena sebetulnya masa pengabdian PNS itu mungkin akan selesai ketika teman-teman pensiun, tetapi ketika teman-teman itu sudah memasuki masa purna bakti, kita sebetulnya masih mengabdi sebagai pegawai purna. Misalnya, tetap aktif di masyarakat, membimbing masyarakat, menjadi guru madin, menjadi pelayan keagamaan di tempat ibadah, menjadi misalnya marbot masjid dan sebagainya. Itu masa-masa pengabdian kita setelah menjadi PNS di masa tua. Harapannya habituasi ini terus jalan, berakhlak ini terus jalan. Begitu ya sebetulnya arahannya. Terima kasih. Kalau secara materi saya sudah sampaikan, saya berusaha tepat waktu. Nah, cukup singkat saja karena penjelasan aktualisasi masih akan dilakukan besok Senin. Itu logikanya kenapa ada agenda satu, ada agenda dua, ada agenda tiga, ada agenda empat. Arahannya betul-betul pembentukan karakter. Agar teman-teman ini nanti seusai, kalau sudah selesai agenda tiga kan nanti sinkronusnya makin jarang. Teman-teman jangan terlena. Tolong nanti ya, karena saya sebagai coach, saya boleh dimasukkan ke grup WA, boleh WA yang existing, boleh membentuk grup WA baru, grup WA bimbingan apa ya, bimbingan aktualisasi, bila boleh begitu ya, silakan. Bimbingan aktualisasi kelompok berapa? Ketua kelompoknya siapa di sini? Mas Indras. Mas Indra, saya Saya, Bu. juga. Iya, nanti bisa bisa ya Mas, saya diundang atau dibikinkan Siap, Ibu. monggo terserah. Nanti saya akan tiap hari ini memposting. Teman-teman, ini hari ke-13 ya. Jangan lupa tagihan kita membuat ini. Gitu. Jangan lupa untuk upload terakhir malam ini gitu. Jadi kita tiap hari selalu ada tagihannya. Saya akan infokan pagi-pagi dan ini saya sudah praktekkan di periode pertama. Saya coach angkatan kelima kelompok 4 juga. Selalu saya pantau tiap hari. Ayo, siapa yang belum selesai? Karena nanti akan numpuk gitu ya. Kalau tidak selesai akan numpuk yang akan kesulitan teman-teman sendiri. Kalau satu proses, satu tahap ini kita skip, nanti besok numpuk lagi akan berat. Tapi kalau hari ini, oh tagihannya deskripsi isu sama penapisan isu, boleh. Besok baru fishbone, kemudian mencari gagasan kreatif. Besoknya menuangkan dalam bentuk kegiatan, begitu ya. Jadi untuk proses asinkronus ini harus lancar meskipun kita tidak ada tatap muka. Nanti sinkronusnya untuk coaching akan ada di hari ke-12. Hari ke-12 itu untuk konsep-konsep. Kemudian hari ke-16 untuk cek identifikasinya. Kemudian hari ke-19 untuk persiapan seminarnya. Saya berharap ini teman-teman komitmen semua ya, serius agar besok ketika kita seminar bangga gitu dengan hasil kerja kita. Betul-betul bisa menata waktu, manajemen waktu. Saya yakin teman-teman ini tenaga baru di tempat tugas sehingga kadang-kadang mendapat tugas yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk gitu. Tapi nanti di manage waktunya agar lasarnya ini tidak terlupakan gitu. Oke, itu yang tadi sempat saya catat dan ingin saya sampaikan ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan terkait keterkaitan agenda? Misi, Bu, izin bertanya. Dia Mas Indres. Untuk yang tugas individu LK5, apakah itu nanti juga bersambung di rancangan aktualisasi atau enggak, Bu? Oke. Terima kasih Mas Indras atas pertanyaannya. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Jadi kalau teman-teman nanti setelah ini menentukan isu, menganalisis isu, membuat alternatif, ini sudah seizin dan sepengetahuan mentor, gitu. Saya pastikan ya,
seizin dan sepengetahuan mentor, maka biasanya tidak masalah untuk lanjut. Kenapa? Mentor ini perannya penting. Sebab itu, saya berpesan sejak sekarang mulailah sounding dengan atasan langsungnya. Bapak, Ibu, tergantung atasannya. Apakah Bapak, Ibu sudah mendapatkan surat permohonan mentor dari BDK? Gitu. Kalau sudah, yang ditunjuk untuk menjadi mentor saya siapa ya? Gitu. Atau misalnya, oh saya belum dapat ini, tetapi mungkin besok mentornya jenengan saya. Gitu. Nanti teman-teman izin, boleh konsultasi-konsultasi dulu. Saya diminta eh, dalam pembelajaran dasar ini untuk mengidentifikasi isu yang akan saya intervensi gitu dalam proses aktualisasi. Saya ada beberapa isu, Bu, kira-kira mana ya yang kira-kira eh, layak gitu ya, atau disarankan atau direkomendasikan begitu. Sebab menurut kita mungkin isu A itu lebih bagus, lebih tajam, lebih mengena, lebih berdampak. Tetapi menurut mentor kita, oh jangan, kamu ini saja. Nah, misalnya nih, ada guru ya. Misalnya ada guru mapel. Guru mapel bahasa Inggris. Saya intervensinya, Bu, mau mengadakan ini. Mau menjadikan ini sebagai pusat konsultasi bahasa. Mau mendirikan organisasi pengembangan bahasa untuk anak-anak. Nah, itu bagus. Konsennya di pembelajaran bahasa. Tetapi menurut mentor kita, oh jangan itu bukan sesuatu yang urgent di sekolah ini. Saya minta untuk membuat aktualisasinya melihat bahwa madrasah kita masih lemah media sosialnya. Nah, kalau kayak gitu yang terjadi, apa yang jenengan buat di agenda 1, agenda 2, agenda 3 bisa tidak terpakai, tetapi bukan tanpa guna. Karena sejak awal teman-teman dilatih untuk menganalisis menggunakan alat. Jadi nanti isunya mau berubah pun teman-teman nggak masalah. Oke, oke, berarti di sini adalah belum optimalnya media sosial sebagai apa ya, sebagai wajahnya madrasah saya. Madrasah saya butuh lebih dekat ke masyarakat. Madrasah saya butuh memberikan informasi-informasi ke masyarakat. Ini dalam rangka menunjukkan asas keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan sebagainya. Itu juga penting. Nah, inilah pentingnya koordinasi dengan mentor ya Mas Indras ya, sehingga dengan mentor inilah kita nanti bisa betul-betul matang isunya. Saya minta agar teman-teman tidak mengulang ya. Jadi tidak mengulang artinya gimana? Jangan sampai teman-teman sudah lelah-lelah sampai membuat judul, membuat kegiatan setelah ketemu mentor, jangan pakai itu. Ganti. Jangan isu itu, ganti. Malu saya kalau isu itu diangkat. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi mentor kita menganggap isu ini terlalu sensitif. Jangan, ini nanti akan melukai teman-teman kita yang ini. Saya belum siap mendampingi. Bisa jadi mentornya begitu, ya. Jadi dikomunikasikan bersama mentornya untuk identifikasi isu, terutama untuk teman-teman di sini yang memang betul-betul masih baru, kecuali kalau teman-teman sudah lama mengabdi begitu ya di instansi ini, oke. Tapi teman-teman yang masih baru, kita upayakan implementasikan nilai harmonisnya. Kita betul-betul konsultasi, betul-betul. Ini Bu, kalau misalnya belum ketahuan mentornya siapa? Minimal atasan langsung. Kalau guru biasanya kepala madrasah. Kalau tidak kepala madrasah mungkin pengawas, tapi besar kemungkinan kepala madrasah, apalagi Anda yang di madrasah sanawiyah negeri, MAN, MIN, dan sebagainya. Kalau penyuluh ya, penyuluh agama Islam misalnya biasanya di seksi Bimas gitu ya. Kalau tidak kadang-kadang di KUA. Tergantung kemenaknya, Anda ditempatkan di mana. Kalau penyuluh agama Buddha misalnya nanti di penyelenggara ya Mbak, Hindu misalnya, Mbak Reta di mana kira-kira? Di penyelenggara ya, Di penyuluh Ibu. di penyuluh. Tetapi untuk pertanggungjawaban tugasnya dengan siapa Mbak? Di Kabak, Kasubag. Oh, dengan Kasubag. Ya, Nah, ya tempatnya. kan? Saya bisa jadi keliru. Teman-teman harus bertanya dengan siapa? Kasubag TU. Ya, Yang betul. ideal memang dengan Kasubag TU Kemenak. Nanti
mungkin dari Kasubag TU sudah memiliki planning, karena ini kan teman-teman periode 2 ya. Kemarin sudah ada periode 1 yang mendahului. Saya yakin di Kemenak juga sudah Nggih. aware, sudah mulai aware nanti kebutuhan-kebutuhan penentuan mentornya. Kalau di penghulu, insya Allah bisa dipastikan kepala KUA-nya ya. Semoga kepala KUA-nya ini nanti yang Yang jadi merah. mentor. Ya, jadi begitu ya. Disesuaikan. Tapi ini kan agenda 3, masih ya agenda latihan ya teman-teman untuk LK5. Jadi jangan cemas dulu. LK5 jangan kita langsung minta bagus, oh idenya harus bagus, oke. Tetapi isunya tidak harus final. Ini untuk latihan saja ya. Oke, kira-kira begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi sudah overthinking, Ibu. Sudah overthinking? Kita nanti pelan-pelan Mbak Reta, ya pelan-pelan rancangan aktualisasinya. Dan memang ini disusun memang bertahap ya, bertahap. Jadi kemarin teman-teman tuh banyak tugas-tugas di agenda 1, agenda 2, agenda 3. Memang membiasakan agar tertib begitu ya, agar disiplin. Karena nanti kita semakin maju, semakin maju, semakin maju. Ini dalam rangka pembiasaan. Memang dalam tanda kutip dipaksa, dikondisikan gitu. Besok manisnya insya Allah akan terasa setelah selesai latsar. Teman-teman bisa lebih enjoy masuk ke dalam instansi gitu ya, tahu tentang diri kita, kita tidak lagi salah arah gitu ya. Mohon maaf nih Kak, kalau boleh share gitu ya, saya tuh awal-awal jadi pegawai itu senangnya protes karena nggak tahu gitu ya teman-teman, saya tuh nggak tahu mana mekanisme ini itu, saya nggak ngerti. Saya heran kenapa kepala seksi saya itu sebetulnya dia nggak setuju dengan kepala, tetapi dia tetap menjalankan tugas. Mbak tolong buat ini. Loh Pak, katanya kemarin nggak jadi. Iya itu kan menurutku. Lah terus ini keputusannya kepala harus jalan begini-begini. Loh kok bisa ya? Dia nggak setuju kok, dia mau-maunya begitu itu ya, karena saya nggak tahu bahwa ternyata kasih saya itu harus melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan di atasnya, karena pimpinan di atasnya harus melaksanakan tugas dari atasannya lagi begitu. Jadi setelah lama-lama saya menjadi ASN, saya ngerti termasuk tugas yang harus dikerjakan dengan teliti. Kadang-kadang sebagai PNS baru saya ingin apa ya, tugasnya banyak, saya ingin bekerja cepat tetapi ternyata kurang teliti gitu ya. Kadang-kadang cek-cek surat, salah ketik, salah paragraf, salah apa. Itu tuh awal-awal menjadi PNS akan banyak membuat kesalahan, teman-teman ya. Jadi jangan sampai trauma ya jadi PNS. Akan banyak membuat kesalahan dan itu sangat wajar. Sebab kata Kasubag TU saya yang dulu gitu ya, selaku pimpinan mereka senang gitu ketika pegawai itu mau bekerja. Pegawai itu mau diberi perintah, mau melaksanakan. Meskipun pekerjaannya tidak 100% benar. Gitu. Yang penting mau dulu. Mereka apalagi PNS yang baru gitu, capek-capek baru itu masih dalam proses belajar. Dari kesalahan itu akan tahu dan akan belajar. Nah, ini teman-teman juga nih ya, ketika menganalisis gini, pasti mungkin akan bolong-bolong, pasti mungkin ada butuh penyempurnaan. Tidak masalah. Teman-teman misalnya nanti dalam bekerja butuh adaptasi yang berbeda gitu ya, satu dengan yang lain. Kok teman saya langsung tahu sih? Saya juga kadang dulu suka heran. Mbak, ini loh ada kenaikan gaji berkala loh. Aku kan baru jadi PNS, kenapa gajiku sudah naik? Heran. Ternyata memang di PNS itu ada sistematika KGB, kenaikan gaji berkala setiap berapa periode begitu ya. Nggak ngeh saya. Nggak dapat saya materi manajemen ASN waktu itu. Nggak tahu saya bahwa ada hak-hak PNS, kenaikan pangkat dan sebagainya. Ini kan teman-teman sudah ada bekal ya, sudah ada bekal. Jadi nanti ketika jadi PNS sudah lebih siap, sudah lebih siap. Minimal ketika ada permasalahan,
kita bisa memberikan pemecahannya. Begitu. Oke, panjang lebar ya saya menjelaskan. Maaf kalau teman-teman jenuh gitu. Sore-sore gini. Tapi anehnya saya nggak capek ini ngobrol. Padahal saya sudah sejak tadi pagi pukul 7.30 di angkatan 12. Kemudian nyambung sampai sebelum zuhur terus dengan teman-teman. Mungkin karena semangat teman-teman ini ya tampak di wajahnya. Meskipun lelah tetapi tidak mengendurkan semangat. Kelihatan nih dari matanya lelah. Pekerjaannya banyak, tagihannya banyak, Latsar harus jalan pakai seragam putih hitam. Yang penting putih, Bu. Bawahan saya jangan ditanya gitu ya. Nggak masalah ya. Ini ada yang biasanya nggak pernah cukur pendek, sekarang harus cukur pendek. Ini masa-masa memang harus dilakukan ya, harus dijalani. Nah, ini sebetulnya teman-teman ini beruntung ya menjadi PNS karena jadi PNS itu kan prosesnya panjang dan sulit. Nah, kadang-kadang ketika mendapati persoalan kita menyerah itu kok nggak enak sih. Kok aku terus yang dikasih tugas? Nah, itu saya sharing ya, sharing diri saya gitu. Saya dulu memiliki kemampuan memiliki kekurangan itu ya. Kekurangan saya itu tidak bisa menolak pekerjaan. Itu ternyata buruk ya, itu berakibat buruk. Tidak enakan, tidak mau menolak pekerjaan meskipun itu bertumbuk bertumbuk bertumbuk. Nah, itu nggak sehat, itu nggak baik. Akhirnya suatu saat ada pekerjaan yang harusnya saya lakukan saya nggak lakukan, saking tumbuk 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 gitu ya teman-teman ya. Sekarang bayangkan, misalnya saya dipasrahi untuk membuat, mengelola diklat prajabatan waktu itu dari golongan 3 honorer yang satu kali diklat prajab itu bisa 12 kelas gitu ya. Bisa 12 kelas di BDK Semarang, 5 kelas di Semarang Barat, kemudian 2 kelas di kampus 2 itu berapa? 15, 16, 17 kelas. Sekali tayang itu 17 kelas. Besok minggu depan berubah lagi, minggu depan berubah lagi. Dan zaman dulu belum ada teknologi secanggih sekarang, jadi saya kalau kirim surat itu melalui mesin fax. Teman-teman mungkin ada yang pernah merasakan yang ngirim pakai mesin fax. Halo, ini kan Kemenekap Klaten. Saya dari Balai Diklat mau mengirimkan fax 7 halaman. 7 halaman ya silahkan diterima ya. Itu kalau ketemu operator yang pintar langsung ting. Kalau nggak pintar dia tutup teleponnya. Kita harus cek lagi telepon lagi. Tolong itu nanti fax saya diterima. Itu baru satu. Padahal unit tugasnya 40. Suatu hari teman-teman saya lupa. Ada satu pelatihan praja golongan 2. Saya tidak mengirimkan surat. Tiba harinya vendor sudah datang, kelas ditata, spanduk datang. Kok sudah zuhur peserta belum datang gitu ya? Itu pekerjaan saya itu. Sudah zuhur peserta belum ada, panitia sudah menunggu, sudah menyediakan map, sudah ada snack, bayangkan tuh ya. Asrama sudah ditata, pesertanya nggak ada. Saya baru ingat, astagfirullah, saya belum membuat surat, saya belum mengundang pesertanya. Nah, ini efek dari tidak pernah menolak pekerjaan, akhirnya pekerjaan itu bertumpuk dan akan ada kesalahan yang dibuat gitu ya, akan ada suatu saat kesalahan yang dibuat, sedih saya tetapi waktu itu langsung wah harus telepon, tolong kirimkan pegawai CPNS yang golongan 2 sekarang gitu ya, pakai seragam hitam putih. Persoalan peralatannya besok itu, telepon lagi ke Klaten, telepon lagi ke Sukoharjo, telepon lagi ke Jogja. Jangan tanya kenapa, pokoknya sekarang kalau mau diklat prajab sekarang, kalau nggak sekarang nggak diklat prajab. Jadi ada perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan kadang-kadang kita di itu. Tapi nggak keluar kata-kata seperti itu ya teman. Saya cuma tolong ya Bu, mohon maaf kemarin ini surat tertinggal, saya tidak bisa mengirimkan dan sebagainya. Itu harus dikelola ya teman-teman. Kita ketika bekerja jangan sampai apa-apa mau digotong sendiri, apa-apa kita merasa mampu, apa-apa kita merasa bisa. Kadang-kadang kuasai juga kemampuan atau skill untuk negosiasi pekerjaan.
Permisi Bu, saya tadi baru mengerjakan ini. Kalau Ibu beri tugas yang ini, nanti setelah saya kerjakan tugas pertama, atau ini lebih dulu ya. Jadi kita tanya mana yang prioritas. Karena kita sekarang sedang on the way mengerjakan tugas lain. Agar pimpinan tahu, oh ini sedang ada beban, begitu ya. Jadi jangan sampai seseorang dibebani banyak, overload, meledak, stres gitu, demotivasi. Akhirnya awalnya seseorang itu punya potensi mundur gitu ya. Apalagi kalau disalah-salahkan gitu. Syukur alhamdulillah saya banyak penghiburan waktu itu. Teman-teman saya senang sekali. Wah, senang pulang dulu nanti sore baru datang ke kantor, pesertanya baru OTW gitu. Jadi seneng gitu. Tapi kalau misalnya di tempat kerja sudah kerja sendiri, sudah mendapat banyak beban, teman-temannya enggak ikut bantu, ketika buat kesalahan kecil dibully, begitu itu akan sangat pahit. Nah, sebagai ASN yang berakhlak, kita udah dibekali itu. Janganlah menjadi ASN yang masa-masa lalu itu. Harus bisa kolaborasi dengan temannya, harus bisa berkomunikasi dengan harmonis dengan pimpinannya, menegokan pekerjaan dan sebagainya. Ini berakhlak ini betul-betul kita pegang ya, teman-teman dari awal jadi latsar sampai nanti jadi PNS. Ini ramuannya di situ ya, orientasinya layanan. Jadi bukan semata-mata orientasinya adalah materi gitu ya, atau nama baik saja biar saya dikenal orang. Aduh, saya ikut ini biar saya terkenal. Oh, bukan ya. Orientasinya adalah kelayanan yang terbaik. Sehingga ketika teman-teman itu misalnya menjadi guru ya, tidak akan murid-murid itu mengingat seberapa pintar Anda, tetapi bagaimana sikap Anda ketika menghadapi mereka. Nah, ini bu guruku ini dulu ketika ngajar sayang sama anak-anak, care sama anak-anak. Itu yang akan diingat. Bukan, oh dia pintar bahasa Inggrisnya, dia pintar menggunakan kata-kata ini. Mungkin itu ada yang mengingat juga ya, tetapi tidak tidak banyak. Oh, dulu guru matematika aku itu bisa menghitung pakai diagram ini. Terus dia sinkosnya hebat, dia ini mengerjakan. Nah, itu tapi bagaimana Anda melayani peserta didik? Nah, itu yang sebetulnya lebih diingat dan lebih mengena. Itu ya teman-teman, kita kok ngobrolnya panjang lebar demi sampai 16.30 ya. Sebab saya kalau korting terlalu banyak nanti disemprit sama Mbak Umul nanti ya. Ini kan sebetulnya kalau dijadwal sampai 17.00. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita bisa tutup pembelajaran sore ini. Pak Yogi langsung oke ya. Ada yang tidak setuju? Pak Riko itu Bu nggak setuju katanya Bu. Pak Riko. Aduh, Pak Riko. Saya diam-diam aja Pak Ketua. Iya, 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 iya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Dalam kelelahan, dalam keletihan, saya harap masih ada peluang bagi teman-teman untuk menjaga semangat gitu. Karena memang kita berharap ada manfaat di sini, ada keberkahan gitu ya. Allah Tuhan yang Maha Esa melihat kita dari effort kita, dari usaha kita. Semoga kelelahan-kelelahan ini bernilai ibadah. Ini adalah dalam rangka mencari ilmu dan mendharmabaktikan diri tentu saja. Terima kasih sekali lagi kalau saya ada salah, mohon dimaafkan sebab memang kadang-kadang makin sore makin ngelantur gitu ya mungkin. Mohon dimaafkan sampai bertemu lagi besok Senin kita ada sinkronus ketiga pagi itu sekitar pukul 8 mungkin ya, 8 sampai 12 siang bersama-sama dengan kelompok lainnya. Terima kasih, saya pamit undur diri, izin saya akhiri. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Salam sejahtera untuk kita Om Santi semuanya. Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu Ida. Sehat Sama selalu Bu. teman-teman. Sampai jumpa hari Senin. Iya Mbak Rita, udah nggak sabar ya? Iya. Monggo silahkan bisa live room. Baik Bu. Baik Bu, izin. Baik, Terima kasih, Bu. Bu. Izin live, Tidak ada Bu. foto. Tidak ada foto bersama ini. Oh, foto bersama ya. Biasanya yang foto bersama ini ya,
panitia Besok ya. aja lah terakhir. Besok, oke. Aja masih ada waktu ya Masih ada teman-teman. pertemuan. Iya. Geng, geng.